Halo semuanya, balik lagi di cerita magangku. Kalau di pas satu kemarin, aku kan udah cerita-cerita soal awal masuk kesan pertama sama gimana sih rasanya jadi anak magang baru di biro psikologi. Nah ini part 2-nya, aku mau lanjutin ceritanya nih. Karena masuk bulan kedua, mulai banyak hal baru yang aku pelajari dan mulai kerasa banget tantangannya. Jadi kalau kalian belum nonton part 1, aku saranin tonton dulu ya biar nyambung. Tapi buat yang udah nonton langsung saja lanjut part 2 nya ya. Oke. Jadi oke, pertama-tama soal rutinitas dulu ya. Jadi jadwal biro aku ini tuh biasanya masuk jam 11 siang dan pulang sekitar pukul 4 sore sampai 5 sore lah paling lambat lah. Jadi nggak terlalu pagi, tapi tetap harus disiplin ya soal waktu. Karena di dunia kerja, apalagi bidang psikologi yang berhubungan dengan sama jadwal tes dan klien, ketepatan waktu itu penting banget. Nah, di bulan kedua ini, aku mulai dikasih kepercayaan nih buat pegang tugas sedikit lebih dalam lah dibanding bulan pertama. Jadi dua hal yang aku pelajari di bulan ini adalah observasi dan scoring tes psikologi. Yang pertama itu adalah soal observasi. Jadi di sini aku ikut serta dalam observasi umum. Biasanya untuk psikotes anak sekolah. Awalnya tuh aku pikir kayak observasi itu kayak cuma dilihat doang, tapi ternyata nggak sesederhana itu dong. Aku belajar bagaimana caranya untuk memperhatikan detail kecil, cara anak duduk, cara mereka merespon instruksi, ekspresi wajah, sampai bahasa tubuh saat mereka itu mengerjakan tugas. Yang bikin aku sadar, ternyata observasi ini tuh butuh ketelitian tinggi. Karena hal-hal sekecil apapun yang kelihatannya sepele, jadi informasi penting buat psikologi itu dalam menyusun laporan nantinya. Jadi selama observasi, aku dilatih buat fokus, nggak boleh terganggu, dan catatan dengan objektif, bukan berdasar asumsi pribadi. Nah ini salah satu momen yang bikin aku mikir, oh jadi psikologi itu beneran bukan peka sama detail ya, nggak cuman modal teori doang gitu. Nah yang kedua itu scoring. Nah di sini tuh aku udah mulai diajarin tuh cara scoringnya secara langsung ya, bukan secara teori. Jujur di sini aku awal sempat bingung karena sistem penilaian itu punya aturan dan pedoman sendiri. Jadi aku nggak bisa asal-asalan, aku harus benar-benar teliti, karena kalau ada kesalahan sedikit aja dalam scoring itu bisa berpengaruh dari hasil interpretasi psikologi terhadap anak yang dites. Di sini aku belajar soal tentang ketelitian dan bertanggung jawab, karena hasil scoring ini nantinya jadi buat dasar buat psikologinya itu memberikan rekomendasi ke sekolah atau ke orang tua. Jadi tidak main-main. Jadi selain itu aku belajar soal manajemen waktu, karena kadang dalam sehari itu ada berkas yang harus diselesaikan. Jadi aku harus membagi waktu antara ketelitian dan kecepatan kerja. Nah, sini udah mulai nih momen-momen canggung pas awal-awal masuk kemarin itu kan, karena kita itu kayak kita nurut-nurut aja nih pas awal-awal gitu kan. Nah kayak canggung banget, kayak deg-degan, takut salah ngomong, takut nggak nyambung sama teman-teman kerja di sana. Tapi ternyata nggak butuh waktu lama buat cair. Kita sehari itu bisa cepat akrab. Jadi sampai ada beberapa momen kocak yang bikin suasana jadi nggak kaku. Jadi aku belajar soal komunikasi di sini. Gimana sih caranya membangun hubungan baik dengan tim, apalagi menjaga profesionalitas, apalagi karena kami itu berhubungan sama data-data yang bersifat privasi. Jadi setelah aku rangkum nih ya untuk part kedua ini, di bulan kedua ini aku belajar banyak nih soal observasi yang diteliti yang pertama dan objektif. Yang kedua itu ada scoring dan tanggung jawab. Yang ketiga, sama pentingnya komunikasi adalah
kerja sama tim. Jadi buat pengalaman aku pribadi, jadi semua pengalaman yang aku bikin makin yakin sama pilihan aku di bidang psikologi ini. Tapi tenang, cerita magangku belum sampai di sini. Nanti di part 3 nanti aku akan bercerita tentang soal pengalamanku, ya kan, gimana perasaan aku menjalani semua ini, termasuk si insecure yang kadang muncul sampai rasa bangga jadi bagian dunia psikologi. Jadi jangan lupa part 3-nya ya. Dadah. Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan part 3-nya. Sampai ketemu di part 3. Dadah.